Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan terkait simulasi untuk optimasi sistem antrian poli umum merawat jalan Rumah Sakit X. Nah, di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Ahmad Yogi, ada Cahya Kamila Maulida, dan ada Muhammad Heru Abdullah. Layanan merupakan indikator utama dalam keberhasilan suatu usaha. Kualitas layanan industri jasa merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam mempertahankan keberadaan dan tidak terkecuali industri jasa rumah sakit. Rumah sakit merupakan industri jasa yang perkembangannya cukup pesat. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Akmal Taher pada tahun 2014 menyatakan bahwa pertumbuhan industri jasa rumah sakit swasta adalah 5-10%. Layanan antrian merupakan salah satu layanan yang menjadi perhatian pasien. Oleh sebab itu, kualitas layanan terhadap sistem antrian di rumah sakit menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Kualitas suatu rumah sakit selain ditentukan oleh tingkat keahlian dokter yang dimiliki, sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas, juga ditentukan oleh sistem antrian yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Jika tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien tidak seimbang, maka akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pasien dan kerugian bagi rumah sakit tersebut karena pasien cenderung beralih ke rumah sakit yang memiliki tingkat pelayanan yang lebih optimal. Nah, berdasarkan deskripsi sebelumnya, agar dapat mengoptimalkan proses antrian yang terjadi pada rumah sakit, dapat dilakukan sebuah simulasi. Simulasi dilakukan untuk mengukur tingkat optimalitas sistem antrian yang sedang berlaku dan untuk mendapatkan sistem antrian. Adapun rumah sakit yang dijadikan sebagai sumber data untuk simulasi ini adalah Rumah Sakit X. Rumah Sakit X merupakan salah satu rumah sakit ternama di Kota Depok yang memiliki 21 poli layanan yang aktif melayani pasien setiap hari. Simulasi dilakukan di poli umum karena poli ini memiliki tingkat kedatangan yang konstan setiap harinya dengan rata-rata kedatangan dan pasien yang terlayani setiap bulannya adalah 335 pasien. Maka dari itu perlu dilakukan simulasi untuk mengoptimalkan proses antrian pada poli umum di RSX. Di samping ini merupakan tabel jumlah kedatangan pasien poli umum rawat jalan tahun 2000. Simulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat optimalitas sistem antrian yang berlaku saat ini di Rumah Sakit X. Pengukuran dititikberatkan pada waktu layanan, jumlah pasien yang terlayani, dan waktu tunggu pasien hingga terlayani dalam sistem antrian. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu menentukan jumlah optimum pasien yang dapat dilayani oleh dokter umum di antrian poli umum. Yang kedua, lamanya waktu tunggu yang harus dilalui pasien pada antrian rawat jalan di Rumah Sakit X. Hasil pengukuran tingkat optimalitas sistem antrian saat ini dibandingkan dengan usulan sistem antrian agar tingkat kepuasan pasien selaku pelanggan dapat terpenuhi. Sistem antrian usulan diperoleh melalui pendekatan simulasi dengan bantuan software Flexim. Jadi, kelompok kami di sini akan mensimulasikan studi kasus antrian di poli umum rumah sakit dengan menggunakan bantuan software Flexim. Nah, hasil simulasi ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengetahui tingkat performance karyawan dan dokter di rumah sakit. Selain itu, diharapkan dapat membantu pihak manajemen untuk mengambil strategi yang tepat dalam melakukan penambahan karyawan atau dokter yang sesuai dengan kondisi yang ada di rumah sakit. Simulasi ini diawali dengan identifikasi sistem antrian yang saat ini sedang berlaku pada kegiatan dokter umum di poli umum pada Rumah Sakit X. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi terhadap waktu layanan dan jumlah pasien yang dilayani, serta waktu tunggu yang terjadi di dokter poli umum. Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan pihak manajemen, diketahui bahwa saat ini diperkirakan dalam 1 jam seorang dokter dapat melayani 4 hingga 6 orang pasien. Pada simulasi ini dinyatakan bahwa semua pasien yang datang melakukan layanan mulai dari registrasi hingga pengambilan obat ke apotek Rumah Sakit X.
Adapun sistem antrian yang terjadi pada poli umum di Rumah Sakit X adalah yang pertama, terjadi kedatangan pasien untuk siap masuk dalam sistem antrian di meja registrasi yang akan diterima oleh petugas administrasi. Yang kedua, pasien sudah masuk dalam sistem antrian dan berada pada ruang tunggu poli umum. Yang ketiga, pasien masuk dalam pelayanan dokter. Yang keempat, setelah pasien dilayani dokter, maka pasien akan masuk dalam antrian pembelian obat di apotek. Dan yang terakhir, pasien akan dilayani untuk pembayaran dan pengambilan obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya, adapun input data yang dimasukkan ke dalam entitas terdiri dari waktu proses atau siklus setiap stasiun. Dalam hal ini adalah pos pelayanan dan waktu operasional pelayanan dokter dalam sehari. Berikutnya, pada simulasi ini, waktu proses atau pelayanan setiap stasiun kerja secara detail disajikan pada tabel berikut. Mari kita lihat tabel 2 data waktu pelayanan. Baik, saya Ahmad Yogi di sini akan melanjutkan untuk melakukan simulasi sesuai dengan deskripsi yang sudah dipaparkan oleh Cahya sebelumnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan model dengan berbagai macam komponen di sini sesuai dengan yang sudah dideskripsikan berdasarkan data-data yang sudah dideskripsikan pula ya. Jadi data-data ini sudah saya gunakan untuk sebagai inputannya pada komponen-komponen ini. Nah, simulasi ini akan dijalankan mulai dari pukul 8 pagi ya sampai 5 sore sesuai dengan proses terjadinya berjalannya rumah sakit gitu ya. Nah, kalau kita jalankan langsung menggunakan tombol fast forward ini, nah bisa kita lihat bahwasanya di bagian ini, di bagian registrasi ini terjadi penumpukannya. Ada sekitar 18 pasien di sini yang tertumpuk. Nah, jadi ini tidak optimal ya. Kemudian di bagian registrasi ya, di bagian proses registrasi bisa kita lihat di sini bahwa tingkat processingnya itu sangat tinggi ya, sekitar 100%, artinya prosesnya berjalan terus nih tanpa adanya waktu idle. Nah, sini bisa disebut sebagai overutilized ya, atau penggunaan yang berlebihan di sini. Nah, maka dari itu untuk memperbaiki ya istilahnya solusinya dari kelompok kami adalah untuk menambahkan proses registrasi berikutnya. Nah, jadi bisa langsung aja kita copy dulu di sini. Kalau kita salin, langsung saja kita pindahkan ke bawah. Nah, maka di sini terdapat dua proses registrasi ya. Nah, terdapat dua stasiun 4 registrasi. Nah, kita hubungkan dulu mulai dari antrian registrasi, proses kedua, dan proses kedua kita hubungkan lagi dengan antrian pelayanan. Nah, setelah kita hubungkan dan kemudian akan kita jalankan ya dengan proses yang sama, kita reset dulu, agak ke bawah kan, lalu kita jalankan, langsung fast forward. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk antrian registrasi sudah mengalami perbaikan ya. Di sini tidak lagi tertumpuk, dan juga untuk proses registrasi pertama di sini dia tidak lagi overutilized ya. Dia hanya pada sampai idle-nya hampir sekitar 11% atau 12% di sini. Dan untuk proses registrasi kedua di sini juga sudah aman. Nah, yang hanya terjadi di sini adalah terjadi penumpukannya di bagian pelayanan sini. Nah, jadi di bagian pelayanan, antrian pelayanan terjadi penumpukan, dan juga di sini pasien yang terlayani itu selesainya cuma 25 saja ya dari sekitar 40 pasien. Jadi terdapat 15 pasien ya yang belum terlayani, yang masih di dalam sistem sini. Nah, jadi optimalnya di sini pasien dilayani hanya sebanyak 25 orang saja, dan dengan tambahan di sini registrasi baru ya, stasiun registrasi baru. Nah, jadi berdasarkan hasil simulasi tadi didapatkan kesimpulan bahwa jumlah optimum pasien yang dapat dilayani itu dalam sehari hanya 25 pasien ya, dengan kondisi 15 orang pasien tidak dapat terlayani. Dengan persyaratan perlu ditambahkannya stasiun registrasi baru. Jadi solusinya dari itu ditambahkan stasiun registrasi baru agar dapat melayani pasien secara lebih optimal gitu ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan pada kelompok kami. Terima kasih banyak dan salam pendidikan.